Jangan jahat jadi manusia. Georges Capel. Almeira, teriakan yang membuat perempuan di sebelah langsung terbangun sebab mendengar nada tinggi yang mengisi ruangan di mana ia sedang terlelap. Teriakan itu langsung membuat isi kepala Almeira bekerja dalam waktu yang sama. Ia sampai terduduk untuk memastikan keadaan di sekitaran. Sampai Almeira mendapati Hafif dengan wajah berkeringat. Hanya saja lelaki itu dalam keadaan sudah sadar. "Ada apa, Mas? Kenapa berteriak memanggil namaku?" tanya Almeira pada sang suami, yang beberapa kali sedang mengusap dada, sebab deru nafas yang tak beraturan. Almeira mengambil segelas air putih yang memang selalu ia sediakan ketika akan tertidur. Diberikan kepada Hafif yang masih terduduk lemas di ranjang. "Astagfirullah ya Allah, astagfirullah." Lelaki itu terus beristighfar. Matanya terpejam penuh, agar kendali pada tubuhnya benar-benar sempurna. "Mimpi buruk lagi, Mas." Ia berusaha menenangkan sang suami, yang tampak ketakutan bukan main. Bahkan sampai wajahnya pucat pasi. Perempuan itu berusaha menenangkan sebisa mungkin. Sampai akhirnya Hafif izin ke kamar mandi guna membasuh wajah agar lebih segar. Almeira merasa belakangan ini ada beberapa dari sikap sang suami ketika mereka sedang terlelap. Walaupun sepertinya memang hanya bunga tidur yang Hafif rasakan, namun itu cukup buruk, sehingga mengusik ketenangannya setiap malam. Sampai batang hidung Hafif muncul kembali di ruangan, sebab kamar mandi mereka berada di luar tidak jauh dari pantry. Tampak wajah Hafif sedikit segar, walaupun terlihat jelas seperti sedang memendam suatu kegelisahan. Itu yang membuat Almeira ingin tahu, sebenarnya sang suami sedang memiliki masalah apa. Ia pun mengikat tali baju tidur, guna menghampiri Hafif yang terduduk di tepi ranjang, sembari mengusap wajah. "Mas Hafif," panggilnya lembut memegang pundak lelaki itu. Mimpi buruk itu seperti apa? Beberapa kali Hafif menarik nafas panjang. Pandangannya diarahkan kepada sang istri dibarengi senyuman yang sebisa mungkin terlihat baik-baik saja. "Entahlah Al, akhir-akhir ini Mas selalu bermimpi hal aneh dan buruk sekali. Coba Mas cerita biar aku bisa dengar." Hafif langsung menggelengkan kepala. "Mimpi buruk itu tidak boleh diceritakan, Al. Nanti kejadian. Cukup Mas saja yang menyimpan dan melupakan mimpi itu ya," sautnya sembari meraih jemari sang istri. "Akhir-akhir ini kamu selalu gelisah, Mas. Bahkan setiap malam juga mimpinya nggak ada yang baik. Kalau memang mimpi itu tidak bisa Mas ceritakan ke aku, setidaknya aku tahu Mas sedang memendam masalah seperti apa. Sudah larut malam, Al, kamu juga kelihatan mengantuk berat. Besok saja kita lanjut ceritanya." Tatapan Almeira tidak merasa puas dengan apa yang disampaikan sang suami. "Aku nggak bisa tidur dengan keadaan seperti ini, Mas. Aku khawatir dengan kamu yang seperti ini. Takut kamu kenapa-napa." "Maksudnya kenapa-napa? Ini hanya mimpi buruk saja, Al." Hafif membawa tubuh istrinya ke dalam pelukan. Pelukan sang suami membuat Almeira langsung melukis senyum manis. Ia bahagia berada di kehidupan Hafif. Lelaki itu selalu punya cara membuatnya semakin yakin bahwa Hafif adalah pasangan terbaik yang sudah ia pilih. Seperti biasa, setelah mengantarkan Almeira ke tempat kerja, Hafif pun langsung putar setir, yang seharusnya kembali ke galeri, namun hari ini ia harus menemui uminya untuk menceritakan beberapa hal, yang menurutnya tidak bisa ia pendam sendirian. Bukan berarti Hafif tidak mempercayakan perihal kegelisahannya kepada sang istri. Hanya saja permasalahan ini adalah Almeiranya sendiri. Tidak mungkin Hafif langsung menceritakan apa adanya kepada Almeira. Pastinya akan membuat perempuan itu semakin tidak karuan juga gelisah. Tidak butuh waktu lama, mobil yang Hafif kendarai sudah masuk ke pekarangan rumah milik orang tuanya, dan mendapati Gania telah duduk di teras. Ia sudah bisa menebak kebiasaan uminya jika membuat janji pertemuan. Bukan hanya kepada Hafif saja, yang lain pun akan seperti itu. Lelaki itu langsung keluar dari mobil, menyalami Gania penuh takzim. "Kamu ini kenapa, Thomas? Umi kan harus berangkat kerja. Kenapa ndak nanti sore aja ketemu di rumah?" "Nggak bisa, Mi, harus pagi ini. Ada hal penting yang harus Umi dengar sekarang." "Apa berantem dengan Mbak Almeira?" "Enggak, Mi, kita baik-baik aja kok.
Ya sudah, coba diceritakan gimana. Akhir-akhir ini aku selalu mimpi buruk. Inti mimpi itu selalu buat aku seperti ketakutan dengan istri sendiri, Mi. Aku selalu dibayangi dengan masa depanku bersama Almeira yang berakhir buruk. Sudah hampir semingguan ini mimpi itu selalu mengganggu ketenangan Almeira ketika kami sedang istirahat malam. Tidurnya wudhu nggak, Mas? Baca doa nggak? Insya Allah wudhu terus, Mi. Kami selalu sholat sunnah sebelum tidur kok. Isi mimpi kamu itu gimana? Malam pertama di mimpi itu aku melihat Almeira bersimbah darah setelah melahirkan anak kami. Bayinya selamat, tapi Almeira meninggal dunia. Salah satu alasan yang buat aku sempat takut, bahkan sampai menolak ajakan Almeira untuk menunaikan ibadah pernikahan. Aku takut mimpi itu akan menjadi nyata. Di malam kedua, mimpiku juga masih sama. Almeira yang bersimbah darah di galeri, sebab dia jatuh dari lantai 2 dalam keadaan sedang hamil. Sampai tadi malam aku berteriak dan membangunkan Almeira. Mimpi itu benar-benar buruk. Dalam mimpi tadi malam bukan hanya Almeira saja yang pergi meninggalkanku, tapi anak yang dalam kandungannya pun ikut meninggal. Astagfirullah, Mas, mimpinya kok buruk banget. Memangnya kamu sedang ada masalah dengan Mbak Almeira? Aku dengan Almeira baik-baik saja, Mi. Bahkan di kehidupan nyata, aku selalu menemukan Almeira yang lembut, romantis, juga manis. Tapi setiap di dalam mimpi, aku selalu terganggu dengan hal-hal buruk seperti itu. Sampai setiap malam, aku selalu ketakutan untuk tidur. Aku selalu dihantui dengan mimpi-mimpi yang tidak bagus. Aku nggak bisa cerita Almeira. Aku nggak ingin dia tersinggung dengan mimpi ini. Sampai sekarang berarti kamu belum ada menyentuh Almeira sebagai istrimu? Belum, Mi. Kepala Hafif menggeleng lemah. Pernikahan kami baru saja masuk bulan kedua. Untuk 1 bulan pernikahan aku butuh kesiapan mental. Almeira sempat menyinggung bahwa dia ingin segera punya anak di bulan kedua pernikahan. Maka aku mulai mencoba untuk bisa lebih terbuka. Yang pasti harus punya tanggung jawab menunaikan kewajiban sebagai seorang suami. Begitupun Almeira. Tapi sampai detik ini aku belum bisa menyentuhnya. Pernah aku mencoba untuk menyentuhnya, tapi aku kembali takut dengan bayangan-bayangan mimpi itu. Aku takut jika Almeira sampai hamil. Gania terdiam beberapa saat. Matanya menoleh ke arah Hafif sebentar lalu dialihkan kepada halaman yang luas. Aku hanya cerita ke Umi. Aku mohon banget Umi pun gak sampaikan ke Almeira dulu. Kalaupun dia harus tahu, aku yang mencoba menyampaikan masalah ini. Gak mungkin juga Umi ngobrol dengan istrimu dalam keadaan seperti ini, Viv. Masalah seperti ini benar-benar serius. Nanti Umi coba diskusikan ke Papa dulu. Supaya gak hanya Umi yang pusing sendiri memikirkan penyebab mimpi buruk itu datang terus ke kamu. Biasanya Papa selalu punya solusi terbaik. Kamu jangan khawatir lah. Kita lihat juga malam ini. Apakah kamu masih dihantui oleh mimpi-mimpi buruk itu atau memang hanya bunga tidur? Hafif menganggukkan kepala, menerima usulan yang dikatakan uminya barusan. Semoga bukan hal yang buruk, Mas. Coba dibentengi juga dengan puasa. Biar hal-hal buruk di galeri itu nggak buat Mas Hafif jadi sering mimpi menyeramkan. Al-Qur'annya juga dibaca. Galeri itu kan dulunya tempat kosong. Sebelum kamu jadikan tempat tinggal setelah menikahi Almeira. Iya, Mi. Dokter Almeira. Almeira menajamkan tatapannya melalui kaca spion mobil. Ketika ia baru saja masuk ke dalam mobil untuk berangkat ke tempat dinas. Ia merasa diawasi dari arah pohon besar, tidak jauh dari galeri. Hanya dipisahkan jalanan yang menjadi akses berlalu lalang. Entah hanya firasat atau bagaimana, namun ia merasa ada seseorang dari jarak cukup jauh, bersembunyi di belakang pohon besar tersebut. Ia pun gagal menyalakan mesin mobil, justru memperhatikan cukup lama objek yang tadinya mengganggu indera penglihatan. Apakah yang ia lihat adalah orang atau hanya sesuatu yang tidak sengaja tertangkap oleh kelopak mata? Namun setelah ditunggu oleh Almeira, justru bayangan yang ia lihat dari belakang pohon besar itu tidak kembali. Ia pun keluar dari mobil kembali, berniat masuk ke dalam guna menemui Hafif yang berada di tempat kerja. Langkahnya memang tidak terlalu cepat, sembari memastikan firasatnya barusan. Namun masih nihil. Loh Al, kenapa belum berangkat kerja?
Hafif mengubah objek tatapannya kepada sosok Almeira yang baru saja membuka pintu masuk. Mas, aku kok merasa ada yang aneh ya dengan pohon besar di depan sana. Jari telunjuknya mengarah pada yang ia maksud. Aneh kenapa? Tadi aku melihat ada sosok bayangan dari belakang sana. Kelihatannya kok memantau keadaan galeri ini. Masa? Hafif pun langsung mengubah pandangannya ke arah luar. Iya mas, aku nggak bohong. Hanya firasat aja sih. Setelah aku pastikan sekali lagi, aku tunggu cukup lama, malah menghilang. Mas nggak ada perasaan apa-apa pula. Pohon besar itu udah lama. Itu sengaja ditanam sama yang punya sawah untuk dijadikan tempat berteduh. Oh, berarti orang yang punya sawah, mas. Aku pikir apa, soalnya terasa banget arah matanya ke galeri ini. Apa karena aku yang keluar dari galeri atau gimana? Yang punya sawah itu ujar Hafif menenangkan sang istri. Sekarang kamu berangkat ke rumah sakit dulu, nanti terlambat kalau ditunda-tunda terus. Almeira melihat jam di pergelangan tangan. Mas gak apa-apa aku tinggal. Loh memangnya kenapa? Jawab Hafif agak kaget mendengar pertanyaan sang istri. Aku khawatir takut kamu kenapa-napa. Insya Allah baik-baik saja. Ada tim juga kok, sebentar lagi mereka masuk kerja. Oke deh. Hafif ikut menuju halaman galeri untuk mengantarkan sang istri berangkat kerja. Hari ini Almeira tidak diantar oleh Hafif sebab ada acara kantor setelah jam kerjanya selesai. Untuk kedua kalinya Almeira menyalami sang suami sebelum benar-benar masuk ke dalam mobil. Aku berangkat mas, pamitnya. Hati-hati Al, jangan ugal-ugalan di jalan. Baca doa juga. Oh ya, nanti siang Umi ke galeri. Gak apa-apa kan? Ya gak apa-apa lah, ini kan galeri kamu. Hafif terkekeh, matanya sedikit melirik ke arah pohon besar yang ada di depan sesuai dengan prediksi yang dijabarkan oleh Almeira tadi. Tapi di sana ia tidak mendapati sosok bayangan yang istrinya masuk. Mobil CR-V milik Almeira pun mulai menjauh dari galeri, menembus jalanan raya yang memang tidak melewati pohon besar itu. Setelah kendaraan roda 4 sang istri meninggalkan debu saja, Hafif masih berdiri di depan galeri dengan tatapan penuh ke arah pohon yang tadi. Tidak ada sosok yang bisa ia curigai, karena memang di sana tidak terlihat ada orang yang akan melakukan persiapan aktivitas di sawah. Bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa pemilik dari yang punya sawah akan bercocok tanam. Tak lama berselang, para tim yang terbiasa membantu Hafif di galeri pun mulai berdatangan. Loh, Mas Hafif tumben banget mau sambut kita semua. Lagi kesambet apa nih? Ujar Zidan sembari melepaskan helm. Siapa juga yang sambut kedatangan kalian? Saya habis mengantarkan istri berangkat kerja. Saud Hafif santai. Zidan menguntai tawa lebar, mendapat respon yang tidak ia harapkan dari sang pemilik usaha. Barangkali buat kita senang mas, gak apa-apa kan? Wah, saya buat senang istri dulu baru kalian. Hafif masih meladeni candaan yang dilontarkan sang ajak buah. Jadi ingin nikah nih? Lelaki yang baru saja turun dari motor langsung menghampiri Hafif. Dan kalau menikah hanya dengan kata ingin sudah pasti nggak awet. Loh kok bisa mas? Iyalah karena menikah dengan kata ingin nggak buat kamu punya visi misi sebagai suami, imam keluarga. Menikah tidak segampang tangan kamu genggam istri. Yang kamu lihat dari luar itu kalah jauh dari realitas sebenarnya. Tapi yang pasti kalau malam sudah ada teman tidur lah mas. Kalau sekedar teman tidur nggak harus dengan istri. Bantal-bantal kamu itu sudah cukup jadi teman tidur. Karena istri bukan hanya jadi bantal aja. Justru istri adalah amanah terbesar buat kita sebagai lelaki. Kamu itu harus banyak belajar dengan suhunya. Biar kalau menikah, perempuan itu nggak rugi punya suami seperti Zidan. Ia merangkul bahu sang anak buah untuk diajak masuk ke dalam galeri. Sampai kepalanya menoleh ke arah pohon itu lagi. Dan Hafif pun baru mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan Almeira. Ada bayangan di sana. Bayangan yang kuat namun tidak seperti bentuk manusia. Bahkan matanya benar-benar menajam ke arah galeri. Memang ada sosok di belakang pohon besar, yang tadinya bersembunyi rapi sebab menyadari ada 4 mata yang sedang mengawasi. Tapi siapa? Bahkan Hafif bisa pastikan pemilik sawah di depan tidak ada di sana. Kenapa mas? Tanya Zidan ikut memperhatikan objek yang sama seperti Hafif saat ini. Gak ada dan...
Walaupun ada rasa penasaran yang terus-menerus isi kepala, Hafif tahan karena mereka harus mempersiapkan beberapa properti untuk dibawa ke lokasi pesta. Mas Hafif nggak berniat resepsi lagi nih. Zidan kembali membuka perbincangan setelah mereka sibuk sendiri. Kamu mau kado apa? Kalau kadokan saya rumah, mau deh saya resepsi lagi. Keduanya tergelak. Lagi-lagi mata Hafif mengarah pada luar galeri dan objek yang serupa. Namun bayangan itu telah benar-benar menghilang.